وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البهي الكامل وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, tidak ada perkara yang lebih penting untuk selalu kita usahakan, kita perjuangkan, kita istiqomah di atasnya, melebihi urusan iman. Inilah pertama kali yang diwahyukan oleh Allah kepada para anbiya. Inilah yang pertama kali disampaikan oleh para anbiya kepada umat, iman, keyakinan yang benar yang dimasukkan di dalam hati. Akhirnya hati menjadi bercahaya. Dengan sebab cahaya itu, hati siap untuk menerima aturan-aturan Islam. Kalau Allah tampakkan wujudnya iman ini adalah seperti cahaya, sebagaimana dalam kitab Qadrul Ghais kurang lebihnya. Iman itu adalah cahaya, cahaya hidayah yang Allah hadiahkan kepada sebagian hambanya yang dicintai. Dengan sebab cahaya itu, dia siap menerima aturan-aturan Islam. Ini orang itu kalau membawa iman, dia ini adalah bagian dari walinya Allah. Kadang-kadang kita ini kesulitan cari wali, pergi sana, pergi sini, sampai kalau sudah merasa menemukan sulit, akhirnya pergi ke rumah sakit jiwa. Ini di sana banyak wali-wali majdub yang ngomong sudah nggak sadar, ternyata salah alamat. Definisinya wali itu ya orang yang dihadiahi oleh Allah nur hidayah, nur iman tadi, dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda tentu saja. Sebagaimana lampu di masjid kita ini, semuanya adalah lampu, tapi wattnya berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar, terang, sangat terang, mendrip-mendrip, ada yang luar biasa terangnya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah kehendaki hidayah untuk dia, maka Allah akan lapangkan dadanya, lapangkan hatinya untuk menerima Islam. Maka dalam sebagian hadis dinukilkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An-nuru idza dakhala al-qalban fasakh. Nur iman, nur hidayah ini kalau masuk di hati, maka hati itu akan longgar untuk menerima aturan-aturan Islam. Maka kita ini kalau menerima aturan-aturan Islam ini longgar, seneng, ini tanda imannya ini di samping ada terang benderang. Jadi kalau sebagian aturan Islam kita terima dengan berat, ini berarti imannya ini ada masalah. Kalau aturan Islam kita terima dengan begitu berat, jangan-jangan imannya kena kanker. Hal lidzalika min alamin yu'raf ya Rasulullah atau kama jabah. Apakah cahaya hidayah itu kalau masuk hati yang kau sebutkan akhirnya hati longgar untuk menerima Islam, itu ada tanda-tandanya? Kadang-kadang orang kan ngaku saya ini imannya kuat, ini bidadari 72 minimal sudah nunggu saya. Sering perasaan dengan kenyataan itu berbeda. Ada teman duduk di bayan ngantuk, perasaannya jadi nganten. Begitu melek pelongah-pelongah endi to bojoku engke. Ternyata ngantennya baru mimpi jadi penganten. Jadi yang sudah hakikatnya jadi pengantin nggak perlu ngimpi, bukan perasaan lagi nyata. Maka Nabi bersabda, ada pertama kali at-tajafi an daril ghurur. At-tajafi an daril ghurur, mungkin ngartikannya yang mudah itu tidak tergiur dengan dunia. Orang itu punya dunia, bisa saja dia ini orang yang tidak tergiur dengan dunia. Bisa saja orang itu masya Allah nggak punya dunia sama sekali, tapi dia ini tergiur dengan dunia. Di sana diceritakan ada ulama besar yang terkenal sangat kaya raya, rumahnya bahkan mungkin melebihi rumahnya raja-raja, kendaraannya begitu juga, pakaiannya begitu juga. Sampai beliau kalau narhib, kalau nyemangatin santri-santrinya, dia semangatin, makanlah yang enak, zikirlah yang enak. Kalau beliau ditanya kenapa kok pakai baju mewah, kendaraan mewah, rumah mewah, wong itu semua dari Allah, masa enggak saya gunakan nanti kalau Allah marah bagaimana? Jadi orang itu kalau sudah imannya benar tuh ada aja alasan yang diridhoi Allah itu ada. Yang ilmunya begitu barokah, namanya Abul Hasan Asy-Syadzili, yang doa-doanya menyebar seluruh dunia, termasuk sampai ke negeri kita, sampai pesantren kita dan pesantren-pesantren yang ada. Di antara yang paling masyhur yang biasa didengar oleh kalangan pesantren adalah Hizbu Al-Bahr, Hizbu An-Nasr. Ini penyusunnya sama, Abul Hasan Asy-Syadzili dari negeri Maroko sana. Maka suatu hari datang pada beliau, Syekh, saya nggak setuju tuh, ampun rumahnya bagus, kendaraannya bagus, mbok yo hidup yang sederhana. Maka beliau senyum, ayo tak tunjukkan tempat-tempat saya yang bagus. Malah beliau ngajak tamunya tadi untuk melihat tempat-tempat beliau yang bagus. Dinaikkan kendaraan yang termahal yang beliau punya, dengan ditarik oleh kuda yang termahal. Kuda itu kalau mahal, mahal benar.
harganya sampai 1 triliun kalau mahal. Maka sebelum beliau naik, teman beliau tadi beliau beri minuman yang sangat mahal dan berinya di wadah yang sangat mahal, dan diberi minumannya itu hampir penuh di wadah itu. Ayo naik sambil minum-minum ini. Maka beliau naik keretanya dengan begitu kencang. Lah teman ini tahu harganya wadah yang beliau bawa, khawatir jatuh pecah, apalagi isinya juga mahal. Akhirnya saking pengennya jaga wadah dan isinya tadi, nggak sempat nengok kanan nengok kiri, konsentrasi jaga yang dipegang itu. Sampai selesai muter-muter, maka ditanya Abul Hasan, gimana, bagus gak tempat-tempat saya? Abul Hasan, mana sempat saya nengok, wong kamu ngebut ya. Akhirnya saya khawatir itu yang saya pegang tumpah atau jatuh, ini perkara mahal. Maka beliau bilang, begitulah orang iman itu, karena dia konsentrasi jaga imannya. Mau lewat di rumah mewah, nempati rumah mewah, baju mewah, nggak terkesan, karena hatinya itu tawajuhnya kepada hubungan dia dengan Allah. Di sebaliknya para hadirin, ada orang itu wesele mepet, utangi oke, sawah nggak punya, Masya Allah, tapi otaknya isinya duit ini termasuk ahli dunia. Maka kita ini dengan orang beriman tuh harus baik sangka. Ini semuanya punya iman, semuanya ini punya pengen masuk surga. Yang kita suudoni diri kita aja. Jadi ini jangan-jangan ngaku iman, ngaku takwa, ngaku zuhud, jangan-jangan tertipu oleh diri saya dan otak saya dan perasaan saya. Maka di sana, di zaman yang lebih utama lagi, zamannya sahabat, ada cucunya Nabi yang terkenal begitu tampan, Sayyidina Hasan, yang dikenal beliau ini mirip banget dengan Nabi, mulai pusar sampai wajah beliau. Beliau ini terkenal bajunya itu dengan khalifah yang ada itu masih bagus baju beliau. Kendaraannya begitu juga. Maka beliau ketemu dengan seorang Yahudi. Yang Yahudi tadi sangat miskin. Miskin banget. Kadang makan, kadang tidak, bajunya pun sangat sederhana. Tapi Yahudi ini pinter, ngerti sebagian sabda-sabda yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Maka suatu hari Yahudi tadi ketemu dengan Sayyidina Hasan. Wahai Hasan, sepertinya kakek kamu dulu itu loh kok keliru toh. Maksudnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Yahudi suka ngeliru-ngelirukan orang padahal dia sendiri yang keliru. Apa kelirunya? Kelirunya kakek saya apa? Saya pernah dengar kakek kamu ngomong, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang yang kafir, yang tidak beriman. Dan sementara saya lihat kamu enak, makannya enak, rumahnya enak, kendaraannya bagus, bajunya bagus, istrinya banyak. Nah, Sayyidina Hasan terkenal putra-putra beliau banyak banget. Nah, saya ini yang nggak beriman, melarat, nggak punya apa-apa. Ini gimana keliru kan? Seharusnya yang benar kan? Dibalik.
dunia adalah surga bagi orang beriman dan neraka bagi orang kafir. Maka Sayyidina Hasan bilang, yang keliru ya kamu itu, kamu salah paham. Nikmat-nikmat yang kamu lihat pada kehidupan saya ini dibandingkan nikmat yang saya akan mendapatkannya nanti di surga, itu saya sekarang ini masih seperti di penjara. Weh, nikmat surga para hadirin. Begitu indahnya surga, orang yang lihat surga pertama itu terpana, terbingung-bingung, tertakjub dengan keindahan pemandangan surga dari luar surga sampai sekian ribu tahun domplong di depan pintu gerbang surga. Ini baru bangunan luarnya, belum kalau di dalam melihat yang lebih indah lagi, lebih banyak lagi berbagai macam kenikmatan. Terus kamu itu walaupun sekarang sudah susah, kurang makan, sengsara, dibandingkan neraka yang akan kamu masuki, kamu itu seakan-akan sekarang masih di surga. Tidak tergiur dengan dunia. Dunia ini bagi orang yang mikir dan bagi orang yang beriman tempat ujian amal, ujian iman, dan belum pernah dunia ini bisa dimiliki oleh siapapun. Maka orang beriman tuh harus percaya diri gitu loh, jangan minderan. Itu hanya dititipi untuk nambah hisab aja. Kita ini kalau dunianya sedikit malah hisabnya ringan kalau ridho, tapi kalau sebel ya beda lagi. Neng dunya wis melarat hisabe akeh pisan, mosok sebel karo Gusti Allah. La ilaha illallah. Sayyidina Hasan suatu hari beliau ditanya lagi, kenapa tuan itu kok pakai baju mewah-mewah, kendaraan mewah-mewah? Biar orang tahu kalau saya ini orang kaya. Akhirnya kalau mereka mau minta bantuan pada saya, mau hutang pada saya, mau curhatkan urusan-urusan kesulitannya pada saya. Coba kalau saya pakai baju yang sederhana, orang-orang anggap saya nggak punya duit, akhirnya saya akan dibelas kasihan. Kadang-kadang orang itu sebetulnya mampu tapi sederhana biar tetangga-tetangganya nggak pada utang. Jadi kesederhanaannya ini untuk menyembunyikan kepelitannya. Itu namanya bukan tidak tergiur dengan dunia, sepertinya sederhana ternyata saking belitnya. La ilaha illallah. At-tajafi amdadul ghurur. Yang kedua, diceritakan lagi Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, beliau ditanya kurang lebihnya. Syekh, ada dua orang. Ini dulu sudah sering saya sampaikan. Untuk perenungan lagi, dua orang. Dua-duanya soleh, dua-duanya ahli ibadah. Satunya kaya, satunya miskin. Mana yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Coba kalau kita ditanya begitu itu bagaimana? Kadang-kadang yang maju perasaan kita. Hadirin, di depan kami ini ada orang kaya, orang miskin. Coba kita lihat yang kaya dengan yang miskin tuh ada bedanya apa tidak? Apa harus kaya itu nempel seperti apa? Itu kan enggak. Atau melarat itu nempel seperti apa? Itu juga enggak. Maka berarti kaya atau miskin itu benar-benar hanya ujian untuk dia, sama sekali bukan dia para hadirin. Sifat sementara untuk ujian di dunia. Maka beliau bilang, pertanyaan kamu itu salah. Karena kaya itu bukan dia, miskin itu bukan dia. Dia itu ya dia itu yang punya iman, punya amal. Maka beliau bilang, mungkin saja yang kaya itu lebih bagus, mungkin saja yang miskin lebih bagus, tergantung mana yang paling sempurna taatnya kepada Allah. Nah, ini baru jawaban yang adil. Mana kadang-kadang orang itu nggak punya apa-apa alasan, ini orang miskin akan masuk surga,
sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Itu kan baru satu hadis yang kamu baca. Coba Nabi Sulaiman kaya raya, masa sebelum orang miskin? Ayo. Abdurrahman bin Auf orang kaya, asyarah mubasyarah bil jannah, masa sebelum orang miskin? Atau jawabannya sebagian ulama, orang yang terlambat masuk surga itu belum tentu dia derajatnya lebih rendah dari yang cepat-cepat. Ada yang masuk surga bighairi hisab itu belum tentu derajatnya lebih tinggi melebihi orang-orang yang dihisab. Karena orang itu kalau dihisab dan lulus nunjukkan ini orang hebat. Kalau yang bighairi hisab tadi cari sasuki wong gak duwe apa-apa sing dihisab apane? Ditekoni sawah randuwe, tekoni duit randuwe, tekoni jabatan randuwe, wis mlebu swarga kok nong maksiat ya ora nang mlebu. Tapi yang ini sebagai pimpinan adil, sebagai orang kaya dermawan, sebagai orang yang punya banyak pengikutnya dia ajak ke surga. Akhirnya hisabnya panjang, ternyata begitu masuk surga tinggi sekali, walaupun lambat tapi tinggi sekali. Maka kita ini perlu kecerdasan di dalam berpikir. La ilaha illallah. Maka diceritakan dalam kitab Hadits Sahabah, ada seseorang ketemu Sayyidina Umar. Bila ditanya oleh Sayyidina Umar, saya ini wafat kapan sih? Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar dalam kondisi seperti capek, keringetan, sudah 12 tahun yang lalu. Maka Sayyidina Umar bilang, saya barusan selesai dihisab di kubur saya, sekarang baru selesai nemui kamu ini. Gimana ya Amirul Mukminin? Lulus semua, nggak ada yang nggak lulus. Begitu hebatnya Sayyidina Umar, dihisab 12 tahun loh, nggak ada yang nggak lulus. Kita ini kadang-kadang di santri dihisab 1 jam aja banyak nggak lulus. Soal pertama lupa, soal lupa 30 apalagi, yang 20 setengah lupa. Insyaallah. La ilaha illallah. At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril hulul. Tandanya iman yang kedua adalah al-inabah ila daril khulud. Kurang lebihnya inabah daril khulud itu artinya adalah pikirannya, semua tindakannya, semua sikap-sikapnya ini pertimbangannya adalah keuntungan akhirat, keuntungan akhirat. Inabah ila daril khulud. Karena dia sudah nggak tergiur dengan dunia, pikirannya akhirat, 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 akhirat. Ngomong bagaimana yang manfaat untuk akhirat, duduk bagaimana yang manfaat untuk akhirat, tidur bagaimana yang manfaat untuk akhirat, dagang bagaimana yang manfaat untuk akhirat. Kok dagang segala nih, pikir dunia. Lah pikir dunia kalau untuk akhirat juga bagian dari akhirat. Ada Amirul Mukminin fil hadis Abdullah ibnul Mubarak. Beliau ini pekerjaannya seumur hidup beliau setahun untuk berjuang fisabilillah, setahun untuk perjalanan haji. Setahun untuk berjuang fisabilillah, setahun untuk perjalanan haji. Dan beliau ini pedagang yang sangat kaya raya. Beliau menafkahi sekian puluh ribu ulama di negeri Islam waktu itu dari harta pribadi beliau. Akhirat, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kalau nggak salah, atau malah setahun berbuka, setahun berpuasa, antara itu. Wibawanya melebihi khalifah raja waktu itu. Bahkan diceritakan melebihi Raja Harun Ar-Rasyid yang begitu wibawa. Suatu hari beliau di pasar itu, suatu hari beliau ngajar begini, beliau bersin, beliau bilang alhamdulillah. Maka orang-orang masjid beliau doakan beliau, ya rahamukallah. Maka
doa beliau tadi, doa untuk beliau didengarkan oleh orang yang dekat masjid pasar. Ada apa kok di masjid bergemuruh yarhamukallah? Ini Abdullah bin Mubarak bersin, akhirnya pasar pun bergemuruh yarhamukallah. Orang di pasar didengarkan apa? Di pasar ada gaduh-gaduh, ada apa itu? Yarhamukallah, ini Abdullah itu bersin. Akhirnya orang pasar mendoakan, yang dengar di jalan-jalan itu dengar yarhamukallah sampai kedengaran sampai ke kerajaan, seperti ada demo besar ternyata doakan Abdullah bin Mubarak. Geger sak negara. Ini Abdullah bin Mubarak tuh anaknya sopo kuwi. Anaknya Mubarak yang begitu soleh yang telah sering kita dengar. Beliau menjaga kebunnya seorang kaya, setelah menjaga sekian tahun, maka pemilik kebun tadi datang bilang kepada Mubarak, Mubarak, ambilkan anggur yang kamu rawat di kebun untuk saya. Maka Mubarak mengambilkan anggur untuk tuannya yang datang. Begitu diambilkan, ternyata anggurnya yang diambilkan itu kecut. Tuannya bilang, kamu sudah jaga kebun bertahun-tahun kok nggak bisa milihkan anggur yang baik, malah kamu berikan pada saya anggur yang kecut, gimana sih? Maka Mubarak bilang, loh saya ini kan tugas saya jaga kebun anggur dan sebagainya, bukan sebagai pemakan anggur yang nggak tahulah tuan mana yang kecut, mana yang manis. Maka tuannya kaget, Masya Allah, Mubarak kok soleh banget gitu, Masya Allah. Kadang-kadang kita jadi petugas khidmat malah menghabiskan khidmat. khidmat, kok gemuk-gemuk yang khidmat. Terus yang dikhidmati kurus-kurus, kenapa? Ada apa ini? Ini mungkin memang dari rumah dia bawa masakan banyak, terus husnudzon aja. Jadi maksudnya kadang-kadang itu kita ini perlu muhasabah. Kalau neliti orang itu ya memang itu cocok dengan nafsu, kita semangat. Kalau neliti diri sendiri itu loh. Maka akhirnya tuannya tadi terkejut-kejut dengan kesolehannya Mubarak. Ini Mubarak ini luar biasa. Akhirnya sering diajak oleh beliau musyawarah. Maka terakhir ketika itu beliau punya putri yang sudah waktunya dinikahkan. Dia tanya, Mubarak, bagaimana pendapat kamu? Mantu yang ideal itu yang bagaimana? Mubarak bilangnya tergantung pimpinan kita itu sinten, pimpinan kita itu siapa. Kalau kita ikut Yahudi, biasanya Yahudi itu yang cari menantu yang ganteng katanya. Pokoknya ganteng. Yahudi zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak tahu. Kalau Nasrani yang dicari pokoknya yang kaya. Kalau ikut Rasulullah yang dicari yang takwa. Dan sekarang pengen ikut siapa? Maka tuannya bilang, oh ya kalau begitu menantunya sudah ketemu. Sinten? Ya kamu, tak jadi menantu. Jadi orang itu kalau pikir akhirat tuh jadi laris. Orang itu kalau diterima oleh Allah, Allah akan iklankan kepada malaikat Jibril, saya cinta pada si fulan ini. Maka malaikat Jibril akan iklan, akan pengumuman di langit, hai penduduk langit, malaikat semua, cintailah si fulan ini karena saya cinta pada dia dan karena Allah cinta pada dia. Kemudian wudi'alahul qabulu fil ard, orang-orang di dunia pun senang dengan dia. Siapa yang senang? Terutama yang dimaksud adalah orang-orang yang soleh. Maka kalau orang-orang beriman itu senang dengan kita, semoga itu tanda kita ini disenangi para malaikat, disenangi malaikat Jibril, diridhai oleh Allah. Kalau orang-orang benci pada kita, orang-orang beriman wabil khusus, apalagi orang-orang soleh, jangan suudzon dulu. Ini jangan-jangan, atau saya yakin saya ini yang nggak benar. Jangan orang dibenci oleh orang yang baik-baik bilang, ini sopo sing laporan gitu.
Jangan-jangan saya dilaporkan apa, laporkan apa. Ini perkataannya orang-orang yang perenungan praktek imannya kurang. Kalau kita ini makbul, walaupun dilaporkan buruk pun akhirnya akan ada solusi, orang-orang akan terpaksa senang, katanya. Al-inabah ila daril khulud. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kita ini kan sudah di dunia para hadirin. Di dunia sudah. Kalau sudah di dunia berarti kan harus jujur kita ini memang mau meninggal dunia. Maka tandanya orang itu iman dengan negeri akhirat, semua pertimbangannya bagaimana? Bekal akhirat, bekal akhirat, bekal akhirat, bekal akhirat. Ngantuk waktu bayan tuh bisa untuk bekal akhirat enggak? Ya enggak lah, maka ya jangan ngantuk. Bolos di kelas tuh bagaimana? Bisa untuk bekal di akhirat enggak? Ya jangan bolos. Taklim ngantuk itu bagaimana? Oh, kalau orang itu cinta beneran, cinta itu tandanya adalah kekasih itu bisa enggak tidur berhari-hari gara-gara ingat dengan kekasihnya. Lah ini katanya kita cinta pada Rasulullah, kok dengar sabdanya ngantuk iki piye? Ini cinta yang bagaimana? Ini para ulama zaman dulu itu begitu cintanya pada Nabi, beliau sebutkan. Imam Ahmad ini orang yang hafal 1 juta hadis, yang hafalnya begitu lancar seperti hafal surat Al-Fatihah. Maka beliau sering ini mengamalkan hadis-hadis dhaif. Maka orang-orang tanya pada beliau, kenapa Tuhan kok ngamalkan hadis dhaif, padahal Tuhan ini kan orang paling paham mana hadis yang sahih, mana hasan atau. Maka beliau mengatakan, saya lebih senang mengamalkan hadis yang dhaif selama hadis dhaif itu masih ada, melebihi saya mempraktekkan pikiran saya sendiri. Karena hadis itu walaupun dhaif, diduga dia ini ada penisbatan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau pikiran saya kan enggak. Tawaduknya beliau begitu. Kata para ulama, hadis itu memang tingkatan-tingkatan dan adabnya pun berbeda-beda setiap tingkatan. Kalau hadis itu sahih, adab kita dengan hadis sahih kita harus yakin, wajib yakin ini dari Rasulullah. Kalau hadis hasan, ini adalah keyakinannya di bawahnya hadis sahih. Kalau hadis itu dhaif, kita baik sangka atau kita menduga ini ada kaitannya dengan Rasulullah, masa saya tinggal. Nah, adabnya pun beda-beda karena memang nilainya beda-beda, tapi tidak kita buang. Maka para ulama ahlul hadis selalu saja melestarikan yang sahih maupun yang hasan maupun yang dhaif, karena semuanya ini ada kaitan dengan kekasih mereka yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-inabah ila daril khulud. Nah, untuk memahami ini manfaat untuk akhirat atau tidak, ini kita ini tidak boleh semuanya hanya kita pahami dengan sekedar perasaan, harus ada taklimnya para hadirin. Maka kitab taklim itu kita baca, hadis sahabat kita baca, biar kita melihat kehidupannya orang-orang yang paling takwa, seperti kehidupannya Abul Hasan Asyadzili tadi, kehidupannya Sayyidu Syababi Ahlul Jannah Sayyidina Hasan tadi, kehidupan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW dalam kitab Jami' Sahih yambasitu ila ahli. Dulu Nabi ini meluangkan waktu untuk beramah tamah dengan istrinya, ngobrol-ngobrol, guyon-guyon dengan istri beliau. Kadang-kadang kita ini pikir akhirat, inaba ila darul khulud, dengan istri nyaprut terus, dengan istri cemberut terus. Ini bukan inaba ila darul khulud versi
versi yang diajarkan agama, ini versinya orang asam lambung ini. Nggak bisa senyum, artinya pikir akhirat. Orang paling pikir akhirat itu Rasulullah. Wa yusabiqu ahlah, bahkan beliau lomba lari dengan istri. Coba kita ini katanya pengikut Nabi, pernah nggak balapan lari dengan istri? Anu Pak, saya ini kan orang lama nggak pantas. Kadang-kadang kita ini lupa. Sayyidul Anbiya loh merasa pantas. Masya Allah. Nabi diceritakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau dengar di masjid ada apa itu orang-orang latihan perang-perangan di dalam Masjid Nabawi, yang dimainkan atraksinya itu oleh para budak-budak Habasyi, pakai pedang, pakai tombak. Maka Sayyidah Aisyah bilang pada Nabi, ya Rasulullah, saya pengen melihat. Maka Nabi pun dengan Sayyidah Aisyah duduk di situ. Terus Sayyidah Aisyah dengan begitu manjanya, kurang lebihnya, meletakkan dagu beliau di pundak Nabi. Pernah nggak istri kita dagunya di pundak? Saya ini jos pikir akhirat, nggak ada waktu. Ini pikir akhirat versi kita itu bisa berbeda. Maka Hayatus Sahabah itu perlu kita baca terus begitu itu, biar normal gitu loh. Terus atraksinya begitu lama, maka Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah, sudah puaskah kamu? Sudah cukup melihatnya? Ala syafi'iti, sudah puas kan? Maka Sayyidah Aisyah bilang, saya sengaja pengen nguji Nabi cintanya seberapa dengan saya. Rasulullah diuji Sayyidah Aisyah, sapiro to perhatiannya dengan saya? Lah, belum katanya. Akhirnya Nabi nunggu lagi. Terus tanya lagi, sudah puas? Belum, sampai sekian kali belum. Sabarnya Rasulullah ngerawat keluarga beliau. Ini pimpinannya orang yang pikir akhirat. Katanya ahli-ahli perasaan. Orang itu kalau punya perasaan, Masya Allah, nikah itu para hadirin, kita ini gak ikut ngerawat, gak ikut besarin, gak ikut beri makan, tiba-tiba kobil tuh kita pakai, Masya Allah. Terus gak nyempatkan waktu untuk bercengkrama, untuk diajak jalan, dia itu ya namanya pejantan jadul apa? Hatinya itu kurang hatinya itu kurang pan gitu loh. Kesensitifannya kurang. Di dunia ini seluruh negara sepakat, yang paling layak untuk dapat fasilitas dari negara adalah pasukan berani mati membela negara. Pasukan kamikaze diberi fasilitas khusus, diberi rumah khusus. Lah pasukan kamikaze kita adalah istri kita itu. Gara-gara kita, dia siap mati untuk melahirkan anak kita. Nah, kalau orang dengan pasukan kamikaze-nya nggak sayang, ya orang ini ya memang kelainan, mungkin perlu disuntikkan di Solo sana. La ilaha illallah. Al-inabah ila dadil khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulih. Dan yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tandanya iman itu masuk dalam hati, orang itu persiapan mati sebelum datang. Lah datangnya kapan nggak tahu. Mungkin waktu duduk begini mati, mungkin waktu jalan nanti mati, mungkin waktu tidur nanti mati. Lah karena nggak tahu, semuanya disiapkan, ini layak untuk dibawa mati. Tengah-tengah duduk begini kalau mati kira-kira bagaimana? Oh siap insya Allah ya, maka duduknya pun diatur.
Waktu ceramah begini tiba-tiba mati bagaimana? Jadi siapkan ceramahnya yang diridhai oleh Allah. Waktu makan-makan bagaimana? Ya makan yang diridhai oleh Allah, makan halal dengan bismillah, tangan kanan dan sebagainya. Ini biar tengah makan pun kalau mati husnul khotimah. Mati itu hanya sekali loh para hadirin, nggak bisa diulang lagi. Maka kita 24 jam semua amalan yang kira-kira kita mati di situ itu nggak yakin husnul khotimah, ya jangan dikerjakan. Dengan azan Allahu Akbar, maka cepat-cepat persiapan. Siapa tahu lepas azan ini saya mati, atau tengah-tengah azan ini saya mati. Dan ingat mati, persiapan mati ini adalah arahan Nabi. Bukan sekedar ingat mati, banyak ingat mati. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, hadhimil ladzat. Fa innahu yumahhisu dzunub. Fa innahu wa yuzahidu fid dunya. Perbanyaklah kalian mengingati perkara yang menghancurkan seluruh kenikmatan. Orang tuh kalau makan ingat mati, makan jadi nggak pada enak. Sudah mati, kenikmatan semuanya hilang. Kecuali kalau orangnya beriman dapat lagi. Sesungguhnya banyak ingat mati akan meluruhkan dosa, ngerontokkan dosa. Jadi kita ini harus punya wiritan mati. Nanti dipercaya apa? Jadi pejabat kah? Jadi rakyat kah? Akhirnya jadi amanah semua. Mau nyolong tuh nggak berani. Tengah-tengah nyolong mati gimana? Tengah-tengah menyuap atau disuap mati gimana? Nggak berani. Maka kita perlu gerakan serentak, gerakan mati. Mau makan mati, diangkat jadi lurah mati, dicopot mati, jadi pengantin mati, nggak jadi pengantin mati. Wa yuzahidu fid dunya, dan memperbanyak ingat mati ini menyebabkan orang itu tidak tergiur dengan dunia. Ya Rasulullah, apakah ada dari kalangan umat engkau orang yang wafatnya bukan di medan pertempuran, tetapi dia terhitung orang yang wafat fisabilillah bersama para syuhada? Ada. Siapa mereka ya Rasulullah? Man dzakaral mauta fil yaumi 20 marratan. Orang yang ingat mati sehari 20 kali. Minimal wiritan mati itu sehari 20 kali. Biar kita dikumpulkan dengan para pejuang-pejuang agama. Insyaallah semuanya niat para. Kadang-kadang ada orang itu negur kita, wah diomong mati gak apik, akhirnya mati tanpa pernah diomong, gak siap belas. Banyak omong mati itu tidak mengurangi umur para hadirin, tetapi malah meleburkan dosa, yang kata sebagian ulama maksudnya menyebabkan orang itu tidak menunda-nunda tobat. Orang itu nunda-nunda tobat itu karena perasaannya masih ada hari esok. Masih ada masa depan, saya masih muda, masa depan saya masih panjang. Jarene sopo. Coba kita lihat yang kecelakaan di jalan-jalan, rata-rata anak muda. Coba kita tengok kiri kanan orang tua kok jarang. Berarti orang itu sebelum tua banyak mati. Katanya begitu itu. Coba orang yang tua sampai uyuk-uyuk jarang. Maka memang ternyata mangsanya mati itu belum sampai tua sudah pada kemangsa. Maka untuk itu semua kita perlu latihan. Bicara iman sampai merasuk dalam hati kita. Akhirnya hati kita bersinar, akhirnya kita ada kemampuan untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan iman, yaitu mempraktekkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah.
Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu untuk usaha iman, usaha ngajak orang merawat iman, memperjuangkan iman, akhirnya dari bicara-bicara iman wujudlah buahnya iman, yaitu amal-amal yang sekian banyak yang telah dibawa dan dicontohkan, disampaikan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan para hadir, silakan. Mari silakan berdiri jamaah sekalian. Pertama yang niat untuk keluar 4 bulan negeri jauh dan sekaligus 4 bulan India, Bangladesh. Silakan. Silakan berdiri. Niatnya sekarang. Niatnya sekarang. Berangkatnya nunggu keputusan langit. Monggo, masya Allah. Yang penting niat-niat dulu. Ya, niatnya sekarang. Niat sekarang, kita rawat, kita jaga niat kita. Langsung boleh bergerak ke depan. Ya, bergerak ke depan. Walaupun nanti masih kembali ke rumah masing-masing, tapi hati sudah ada persiapan. Tetap terjaga niat untuk melanjutkan perjuangan dengan keluar di tempat-tempat yang jauh. Sedangkan berangkatnya, angkat kopernya sesuai dengan permusyawaratan. Mari jemaah sekalian. Niat ini mahal jemaah sekalian yang mulia. Niat ini mahal. Mari jemaah sekalian. Mari jemaah sekalian. Yang niat 4 bulan. 4 bulan negeri jauh, 4 bulan IPB. Kita bentuk jamaah, kita buat tahapan, kita buat persiapan. Sewaktu-waktu sudah kondusif, nah kita angkat koper dan berangkat berjuang. Sekarang amalannya adalah persiapan. Mari jamaah sekalian. Khususnya yang keluar negeri, nah, amalannya sekarang adalah menjaga niat dan persiapan berangkat. Mari. Khususnya yang luar negeri sekarang niatnya diwujudkan, kemudian menjaga niat dan persiapan. Berangkatnya nanti sesuai dengan permusyawaratan. Masya Allah. 4 bulan 40 hari, Masya Allah. Sekarang 40 hari dalam negeri jamaah sekalian. Sudah banyak permintaan daerah yang minta rombongan, dan alhamdulillah sudah banyak daerah yang siap menerima kedatangan sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan orang tua kita, yang memang kondusif, tidak ada kendala, tetap kita bisa datang. Mari jamaah sekalian. Kita bergerak semaksimal yang Allah mudahkan, Masya Allah. Monggo. 4 bulan 40 hari. Mari jemaah sekalian, dibuat jamaah kecil-kecil di tempat yang memang sudah tidak ada kendala, dengan cara hikmah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan dan sebagainya, tapi jamaah prinsipnya tetap sudah bisa dibentuk dan diberangkatkan. Mari jamaah sekalian. Jamaah dari Al-Huda 4 bulan 40 hari. Jamaah dari Al-Faiz 4 bulan. Jamaah dari At-Taqwim 4 bulan. Jamaah dari Safiyah juga 4 bulan. Mari jamaah sekalian. Dan berapa hari saja? Selepas itu berapa hari saja, termasuk jamaah 10 hari. Jamaah seperti hidup 10 hari setiap bulan. Silakan berdiri dan daftar. Mari jamaah sekalian. Yang meningkatkan pengorbanan dari biasanya 3 hari setiap bulan, sekarang tambah 10 hari setiap bulan. Yang niat 10 hari setiap bulan boleh berdiri dan bergerak ke depan. Insyaallah semuanya niat, insyaallah. Mas Surat, Masya Allah. Masya Allah. Mas Surat itu dalam sejarahnya itu sangat banyak andilnya di dalam mempertahankan Islam yang kita amalkan sampai sekarang. Kata para ulama, 1/3 hukum agama itu diambil dari Sayyidah Aisyah, kurang lebih. Maka tanpa ada wanita-wanita dulu yang meriwayatkan Islam pada kita kesulitan juga mengamalkan Islam. Maka teman-teman wanita kita ini bagaimana kita ajak berjuang, meneruskan ceritanya. Dulu itu laki-laki wanita adalah bagian dari pejuang-pejuang agama. Insyaallah. Ketika terjadi riddah, selepas Nabi wafat, sebagian laki-laki goncang, bahkan sebagian keluar dari agama. Maka tidak ada ceritanya wanita waktu itu yang keluar dari Islam. Maksudnya wanita itu kalau sudah Allah mantapkan itu, walaupun diancam oleh Fir'aun tidak goyang.
Tapi kalau sudah sesat, walaupun jadi istrinya Nabi Nuh, Nabi Lot juga nggak terkesat. Nah, maka kita perlu ada usaha-usaha masturat. Monggo insyaallah. Mari jemaah sekalian yang niat masturat India Bangladesh ataupun 40 hari ataupun 10 hari ataupun 3 hari, yang sudah ada rombongan-rombongan dari mahalah dan halaqah masing-masing, malam Jumat ini dilaporkan ke tim taskil untuk mendapatkan arahan-arahan dan mudzakarah. Mari jemaah sekalian, masturat berapa hari saja silakan didaftarkan. Mungkin anggotanya tidak ada di sini, tapi dari halaqah, dari mahalah ada niat, silakan berdiri dan didaftarkan insyaallah. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, Salli Rabb